Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMR, dan yang saya hormati selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan tidak lupa yang saya hormati penemu metode Hanifida, Abi Hanif dan Umi Ida, dan juga yang saya hormati selaku teman-teman perjuangan serta dosen dan orang tua. Perkenalkan, di sini nama saya Saiful Rizal dari Prodi PGMI semester 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil UAS saya, yaitu mind mapping tentang globalisasi, yaitu menggunakan metode Hanifida. Nah, di sini apa sih itu globalisasi? Globalisasi itu merupakan proses integrasi atau interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara berbeda di seluruh dunia. Dalam dua dekade terakhir ini, globalisasi semakin tepat karena kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan transportasi. Nah, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai globalisasi. Yang pertama, ada yang berpendapat menurut Selo Soemarjan, globalisasi itu merupakan suatu proses terbentuknya sistem, organisasi, dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya yaitu untuk mengikuti sistem dan kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, ada pendapat menurut Ahmad Suparman. Di sini globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu. Yang ketiga, ada menurut Martin Alpron. Globalisasi merupakan proses terhubungnya penduduk dunia ke dalam komunitas global. Di sini ada 5 bentuk globalisasi. Yang pertama yaitu ada globalisasi dalam bidang iptek. Contohnya di sini munculnya internet yang mana bisa mengakses semua informasi dengan cepat. Yang kedua, ada globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini terdapat penyebab, yaitu munculnya perdagangan internasional yang mana menyebabkan globalisasi dalam bidang ekonomi meningkat. Yang ketiga yaitu ada globalisasi dalam bidang komunikasi. Penyebabnya yaitu di sini munculnya handphone dengan fitur-fitur yang makin canggih, sehingga globalisasi dalam bidang komunikasi itu berkembang dengan cepat. Yang keempat yaitu ada globalisasi dalam bidang transportasi, yaitu munculnya transportasi sebagai jenis seperti transportasi darat, laut, udara, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu ada transportasi dalam bidang ekonomi, yaitu munculnya perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu ada globalisasi dalam bidang budaya. Contohnya yaitu di sini terdapat bercampurnya budaya dari budaya luar menuju budaya dalam dari berbagai kebudayaan dari seluruh negara di dunia. Yang ketiga yaitu ada ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama, meningkatkan masalah bersama. Yang kedua, perubahan kemajuan dan teknologi di segala aspek. Yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama yaitu ada faktor perkembangan teknologi. Nah, di sini menciptakan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga faktor globalisasi dalam bidang teknologi itu semakin cepat. Yang kedua ada perdagangan bebas. Di sini menyebabkan negara-negara di dunia menerapkan sistem ekonomi terbuka. Dan yang ketiga yaitu ada kemudahan migrasi. Artinya seseorang dapat dengan mudah melakukan migrasi dari satu ke daerah yang lain. Dan juga di sini ada contoh globalisasi dalam
kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mall. Tentunya di sini setiap hari kita selalu ataupun berbelanja gitu di mall. Dan yang kedua yaitu ada makanan, yang ketiga ada shopping tempat belanja, dan yang ketiga ada Gmail. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai mind mapping globalisasi menggunakan metode Hanifida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.